Saya tuh memang orang yang memang berorientasi sama pekerjaan. I'm very demanding dalam pekerjaan, dan itu istilah kalau saya datang rapat mengenai pencapaian kinerja gitu, cabang tersebut ada yang bilang kalau dulu Bapak datang saya ngompol. Gitu loh, karena pasti dicecar, kenapa lu nggak bisa ini, kenapa gitu. Itu saya waktu saya belum mengenal Tuhan, Pak, nada tinggi gitu kan. Lu mesti tahu ini kan kalau nggak masuk nih gua kena denda, gua kena penalti sekian gitu. Tayang malam tuh gimana pressure di dalam kan station Syuting pagi tayang malam. Iya Pak. Editingnya gimana? Nah, saya yang mau nanya ini ke Pak Yungki. Mau nanya sama coach Oh, kita silakan. kan. Saya juga pengen dengar. Kan kita lagi ngomongin cerdas emosi Iya, nih gitu. Iya. Apakah kalau kita lagi rasa marah, karena menurut saya tuh marah itu bukan sesuatu yang selalu emosi negatif ya. Kadang orang perlu marah. Iya. Menyalurkan. Iya. Apa saya salah juga nih nggak pernah marah? Saya juga mau nanya nih coach Ya sebenarnya itu, gitu kan. itu Iya. dia. Jadi sebenarnya kalau kita ada rasa emosi, pengen marah, pengen ngamuk, itu apa sih coach yang harus dilakukan? Mesti tahan-tahan kayak Oswin tadi, atau emang langsung diomongin aja Iya. gitu? Kalau saya pengalamannya memang marah, iya. Pernah marah, pernah gitu. Tapi memang ada hal-hal sesaat. Jadi gini, ada yang marah itu membuat orang sakit hati. Win. Kita ngomong satu marah itu yang dengar tuh sakit hati. Iya. Bahkan mungkin dia kepahitan kan Dan gitu bisa, kan istilah. bisa lama itu kan kayak Bisa gitu lama. kan. Iya. Tapi juga ada yang marah tapi tidak membuat orang sakit hati. Ini pengalaman saya pribadi. Oke. Jadi saya dulu waktu sebelum bertobat, saya tuh memang orang yang memang berorientasi sama pekerjaan. I'm very demanding dalam pekerjaan, dan itu istilah kalau saya datang rapat mengenai pencapaian kinerja gitu, cabang tersebut ada yang bilang kalau dulu Bapak datang saya ngompol. Gitu loh, karena pasti dicecar, kenapa lu nggak bisa ini, kenapa gitu. Itu saya waktu saya belum mengenal Tuhan. Tapi waktu saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai sering baca firman, dan kebetulan memang saya juga disarankan sama beberapa teman itu, lu baca Amsal. Amsal itu is a source of wisdom. Jadi saya baca Amsal tiap hari, tanggal 1 baca tanggal 1, tanggal 2 gitu. Lama-kelamaan ini masuk nih semuanya. Mengenai wisdom, bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita juga berbicara gitu. Jadi sewaktu selesai masa saya sebelum bertobat sama sudah bertobat, orang yang sama bilang begini, kalau Bapak ngomong itu, walaupun Bapak marah, saya terima. Karena Bapak itu seorang Bapak. Seorang Bapak, seperti juga kita ngomong sama anak-anak kan gitu kan. Jadi kembali lagi memang, oh ternyata memang benar bahwa kalau kita bisa stick to apa yang firman Tuhan atau God's word itu, memang kita tuh tanpa sadar kita berubah. Dari yang orientasinya lebih ke istilahnya surface saja, pokoknya lu mesti beres. Kadang-kadang nggak bisa. Pokoknya gue minta besok kelar. Kan gitu kan, kadang-kadang suka begitu kita kan. Pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya lu harus kerjain besok mesti kelar, misal gitu. Nah, tapi ada sisi tertentu yang kita nggak sadar tuh waktu kita ngomong begitu, walaupun kita ngomong gitu tetap ya besok harus kelar misalnya gitu. Ada orang tersebut nggak gitu sakit ya. hati. Iya. Nah jadi memang kembali lagi what amazing is about apa kalau kita bicara firman Tuhan itu sesuatu yang hidup benar-benar, dan hidup di dalam kita walaupun kita tidak menyadarinya. Betul. Gitu kan ya. Kita belajar, kita tuh memang we never be a perfect person gitu ya. Tapi kita belajar untuk tahu bahwa ada sisi lain yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang saya ngerti gini ya, kalau di dunia perfilman itu kan kadang-kadang bisa you deal with a station. Kemudian kan pasti ada deadline kan. Saya dulu masih ingat tuh, zaman-zaman dulu tuh, kalau kita mau pasang iklan kita keluar tanggal segini jam segini, lu mesti bawa jam segini hari ini itu mesti masuk. Itu mesti pakai bukannya pakai yang tape itu dulu namanya apa ya? Betacam. Itu mesti benar-benar jam segitu tuh mesti masuk, langsung kan jebret masuk di programnya TV kan. Kalau enggak udah liwat. Nah itu kan berarti kan pressure. Itu masih terjadi sampai sekarang. Pressure itu kan tinggi sekali gitu. Ya, jadi memang apakah juga kamu pernah ngalamin waktu lagi high pressure seperti itu, ternyata anak buah tuh udah tinggal berapa menit aja nggak beres tuh kerjaan. Lu marah nggak tuh? Oke begitu tuh. Itu terjadi di sinetron, dan sampai sekarang tuh dunia sinetron masih seperti itu. Memang tuntutannya tuh, bayangin Pak, syuting pagi tayang malam tuh gimana pressure di dalam kan station nggak mau. Syuting pagi tayang malam. Iya Pak. Editingnya gimana? Langsung. Berjalan. Iya rolling. Take satu scene,
kirim, edit, tag 1 scene, Wow, 2 scene, kirim gitu oke. kan. Wow. Edit di Wow, lapangan terus- dan satu station mana mau tahu, Pak hujan macet, station mana mau tahu kan udah kontrak. Ya. Kedua, apalagi penonton Pak. Masa maaf tayangan mundur karena macet kan nggak mungkin. Penonton nggak mau tahu, station nggak mau tahu, sponsor dan lain-lain nggak mau tahu kan. Nah Ya. itu pasti memang di lapangan sih kondisinya udah boleh dibilang Tapi sangat if tidak you were kondusif, there Pak. gitu dalam Iya. kondisi seperti itu tuh terpancing nggak emosi lu? Saya baru inget Pak, saya juga ya, akhirnya kayaknya Kayak pernah marah iya juga pernah ya? di situ Yes, tuh. akhirnya pernah Iya, marah kayaknya ya. pernah. Karena enggak, tapi gini Pak, ya karena kita di pressure gitu kan, karena Iya. kita di pressure kan mau nggak mau jadi ya maaf nih kita ngeliat orang yang udah kerja aja berasanya kurang kenceng gitu kan gitu. Kok jalan 2 menit sih padahal lu semenit bisa gitu kan. Jadi semua kayak serba lambat gitu Yeah, kan. what did you do then? What did you do? Ketemu orang seperti kayak gitu. Ya pasti akhirnya memang kita mesti menyuarakan supaya dia tahu pressure saya tuh seperti apa gitu loh. Tapi how gitu loh Win. Maksudnya lu bisa dengan apa nada tinggi gitu kan. Lu mesti tahu ini kan nih kalau nggak masuk nih gua kena Seorang denda, Oswin gua tuh kena kalau marah gua kena gimana penalti sih? sekian gitu. Ya. How Ya did you kurang do lebih it? sih seperti itu. Ayo dong nggak bisa gini lah. Ya ada marah tapi ya semarah-marahnya saya segitu Pak kadarnya. Mungkin nggak kayak Bapak lah. Mungkin mungkin baik kayak Kayaknya Bapak udah tuh. di stempel gue ya kayaknya. Kan katanya ini apa ngompol kan gitu Ah, kan. ya benar. Mungkin alusnya coach marahnya saya gitu levelnya Iya, gitu. iya, Jadi iya. semarah-marahnya saya ya segitu doang, nggak mungkin sampai banting apa segala macam karena poin saya adalah bukan melampiaskan emosi, bukan pengen tahu wah nih produsernya galak nih, bukan seperti tapi supaya dia message-nya tuh nyampe Nyampe. aja gitu loh. Oke. Message-nya nyampe Memang gitu. pentingnya di Komunikasinya message-nya nyampe. itu. Lu Iya. tahu nih urgent misalnya sekarang udah jam 5, jam 8 masih ya kemana ada yang ngapain dulu. Message-nya tuh nyampe ini nih urgent gitu kan. Oke. Kalau kita ngomong biasa dia udah oke ya kita kan sebenarnya nggak perlu marah-marah tapi memang kadang-kadang perlu diluapkan dulu gitu loh coach. Baru oh iyalah gitu kayak di shock terapi dikit gitu kan baru oh Oke, iya oke. enggak nih gue ternyata urgent nih bener nih gitu. Bisa nggak kasih contoh gitu seperti apa marah nggak pakai ngebikin orang sakit hati? Paling nggak suka sama orang kalau kerja lelet. Ya kan kerja nggak kelar-kelar gitu ya. Atau memang orang udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak mudeng gitu kan. Itu tuh kadang-kadang mancing emosi saya.